Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pontianak. Bersama saya Amelia Dwipani, SMA Negeri 3 Pontianak. Saya Irma Cabrinayan Purbosari dari SD Negeri 22 Pontianak Barat. Saya Laurenciana Maria Reni dari SMP Kristen Immanuel Pontianak. Kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bu Irma. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Bu, baik, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Iya. Alhamdulillah saya juga baik Bu Reni. Oh ya Bu, besok Ibu akan melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat besok nih rencananya. Iya, baik. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, kita akan melakukan pra-observasi dulu nih Bu. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Reni nih Bu Reni. Boleh nggak Bu Reni? Silakan Bu. Boleh. Iya, oke. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, siap. Oke, baik Bu. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti mohon dijawab ya Bu ya. Siap Bu, siap. Ya, oke. Nah, pada saat observasi nanti, pada saat proses coaching nanti ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana nih Bu? Ya Bu, yang pastinya saya ingin Ibu membantu saya, mengamati saya, apakah saya sudah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi yang ingin saya kembangkan ini bagaimana sih cara saya mengcoaching, apakah sudah tepat, sesuai alur, atau bagaimana lah nanti. Saya berharap nanti coaching saya ini berjalan dengan baik, sesuai dengan alur, gitu Bu, nggak menyimpang lah. Sesuai dengan prinsip coaching. Iya, baik. Iya, jadi nanti Bu Reni ingin saya membantu bagaimana cara mengembangkan cara coaching sesuai dengan alur ya Bu ya, dengan alur tirtanya gitu ya Bu Reni ya. Iya benar-benar. Ya oke. Nah, bagian mana Bu Reni nanti yang ingin saya amati nih? Bagian yang pertama sih Bu, mungkin ketika saya saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach ini, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini nanti merupakan pertanyaan yang berbobot atau bukan. Nah, jadi nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach supaya nanti bisa supaya bisa mengarahkan coach gitu ya, mengarahkan coach untuk menemukan solusinya ya dari masalah itu. Jadi apakah nanti pertanyaan saya ini sudah sesuai, apakah sudah berbobot begitu. Nah yang kedua nanti mungkin yang perlu diamati adalah apakah nanti saya ini sudah menerapkan sebagai coach yang menjadi pendengar yang baik terhadap coachingnya Bu. Oke, baik. Berarti nanti ada dua ya yang Ibu minta saya amati. Yang pertama tentang pertanyaannya Ibu berbobot atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana Ibu menjadi pendengar yang baik pada saat coaching nanti ini ya Bu ya? Iya, benar Bu, benar sekali. Oke. Nah, yang pertanyaan ketiga nih Bu,
bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti ini? Penilaian terhadap coaching ya Bu ya. Nanti mungkin Iya, penilaiannya itu didasarkan ke rubrik penilaian sesuai alur tirta Bu. Begitu. oke. Ya, berarti nanti sesuai dengan rubrik ke alur tirtanya dalam proses coaching itu ya, Bu ya. Iya benar Bu. Oke. Nah, ini yang pertanyaan terakhir nih, Bu Reni. Harapan Bu Reni dari observasi yang akan kita lakukan nanti apa itu, Bu Reni? Harapan saya sih saya bisa mengcoaching teman sejawat Ya. sehingga nanti yang punya masalah dengan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dengan sharing-sharing nanti itu bisa memberikan pencerahan ya istilahnya begitu kepada coach Mm-mm. sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan bisa memberikan Mm-mm. insight, bisa memberikan pencerahan kepada si coach untuk teman sejawat tadi ya Bu untuk menemukan solusi dari masalahnya. Itu sih harapan saya Bu. Ya, oke, bagus. Jadi harapan Bu Reni nanti setelah eh, proses coaching ini, si coach bisa menemukan sendiri solusi dari Ya, permasalahan yang dihadapinya ya Bu Reni. ya benar. Oke, baik ya Bu Reni. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga nanti pada proses coaching dapat berjalan dengan baik dan Amin. eh, tidak ada hambatan. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan mengobrol lagi ya Bu Reni ya. Boleh Bu? Siap, boleh Bu. Oke, ya. Bu Reni, sampai di sini dulu ya pra-observasi kita. Nanti setelah coaching kita akan ngobrol lagi. Halo Bu Amel, Halo Reni. apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Reni. Terlihat sih dari wajahnya nih. Iya, cuman ya ada permasalahan lah dengan Oh, siswa. Kok iya. saya sih sehat Bu? Oh, iya. Kadang tuh menghadapi siswa tuh yang agak-agak ya. Iya benar-benar. Ya Bu. Ada apa nih Bu? Ada yang mau diomongin? Itulah Bu, saya ingin berbincang bersama Ibu dan kira-kira apa ya, meluapkan perasaan terhadap permasalahan-permasalahan pada saat proses pembelajaran. Ya diharapkan dengan saya dapat berbincang dengan Ibu kan, setidaknya saya itu bisa mendapatkan solusi lah dari permasalahan saya. Kita mungkin ada sekitar waktu 15-20 menit lah untuk berbincang-bincang ya Bu, untuk membicarakan apa yang terjadi sebenarnya. Iya itu Bu. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan masalah yang Ibu sedang hadapi? Iya itulah Bu. Jadi ya namanya kita sebagai pendidik pengajar Ibu ya pasti pada saat proses pembelajaran itu kan pastilah menghadapi atau mendapatkan yang namanya permasalahan. Nah ini nih Bu, permasalahan saya itu agak mengganggu saya karena ada salah satu siswa saya ini yang dalam kurun waktu beberapa minggu khususnya di jam pelajaran saya itu jarang masuk Bu. Nah ini kan dapat mengakibatkan yang pertama kok dari dia sendiri kan berarti kan dia akan terhambat Ibu ya ke apa ya, ketinggalan pelajaran. Kok dari saya juga kan saya juga harus mengkondisikan pencapaian tujuan pembelajaran sendiri untuk dia. Jadi agak bingung juga nih Bu untuk menghadapi siswa tersebut Bu. Ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari perbincangan kita nanti nih, apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan ini, hasil dari perbincangan kita ini? Setidaknya kan ketika saya udah mencurahkan semuanya sama Bu Reni ya, saya juga udah berbincang, Ibu juga dapat memberikan masukan kepada saya. Harapan saya itu saya mendapatkanlah cara solusi untuk mengatasi permasalahan siswa ini agar dia itu tidak jarang masuk lagi ke Ya, kelas. siap. Semoga ya Bu dapat dengan perbincangan ini. Amin. Bu, ini pertanyaan saya. Kira-kira sebelum Ibu melakukan perbincangan dengan saya ini, tindakan apa yang pernah Ibu atau yang Ibu sudah lakukan sebelumnya untuk mengatasi mungkin masalah ini? Yang pasti itu tindakan saya itu saya pernah menanyakan dia ya Bu ya, kenapa sih nak kamu tuh enggak masuk sekolah. Kemudian saya juga
pernah ketika dia pas ada ketemu Bu ya, bukan ya, saya menanyakan itu bukan saat jam pelajaran saya, karena pas jam pelajaran saya kan dia tidak masuk. Jadi ketika saya lewat berpapasan jalan saja, saya menanyakan, kenapa nak, kamu apa kabarnya, hari ini kamu masuk, tapi pas pelajaran ibu kamu tidak masuk. Itu kemudian saya pernah sesekali itu untuk menghubungin orang tuanya, menanyakan kenapa anak ini tidak masuk, dan orang tuanya pun membalas itu sesekali itu dengan alasan yang berbeda-beda, dan itu membuat saya juga kadang bingung sih Bu. Iya, berarti ada apa alasan yang berubah-ubah ya? Atau Iya, alasan yang berbeda dari orang tapi kan masing-masing namanya ya? sakit kan oke lah, sakit ya Bu ya, tapi yang ini kadang sakit, kadang tidak ada yang ngantar, dan itu menurut saya itu alasan yang apa ya, klasik banget, gitu, dibuat-buat gitu Pak Bu. Jadi sebenarnya alasan itu sebenarnya ada solusi untuk sampai dia tuh jangan sampai tidak masuk kelas ataupun sekolah seperti itu. Ini Bu, kalau boleh tahu, waktu Ibu bertemu dengan anak ini, apakah ada ekspresi takut dari anak ini atau bagaimana Bu? Ekspresi takut sih tidak Bu, lebih pada cenderung yang ya biasa saja gitu Pak Bu. Jadi dia nggak berusaha menghindar gitu ya? Enggak sih Bu, Oh. cuman saya pun ya menanyakan kok ya biasa saja Oh, juga iya. gitu kan. Oke, nah tadi kan Ibu sudah memaparkan tindakan-tindakan yang sudah Ibu lakukan sebelumnya ya. Apakah tindakan yang Ibu lakukan tadi itu sudah maksimal menurut Ibu? Untung Ibu Dewi nanya. Jadi ketika Ibu nanya gini saya berpikir sudah maksimal belum ya? Menurut saya sih belum sih Bu ya. Ya. Karena kan tadi saya ketemu dia sesekali saja dan saya iya. nanyakan, dan itu pun tadi saya katakan kan dia agak cuek ya Bu ya, dan saya pun jawabnya pun ya, nanyanya pun ya biasa. Kemudian tadi juga saya sampaikan saya cuma sesekali saja menghubungi orang tuanya seperti itu, dan menurut pribadi saya ketika Bu Leni nanya itu ya kemungkinan itu belum maksimal Belum saya maksimal. lakukan. Nah, menurut Ibu nih, pencapaian yang Ibu lakukan dengan tindakan tadi itu kira-kira udah di posisi mana ya? Misalkan kalau yang ideal itu kan level 10 nih Bu. Ya. Kira-kira Ibu di level mana nih? Oke, skalanya gitu ya Bu ya. Skalanya maksudnya. Ya, benar-benar. Jadi itu berapa ya, kalau memang tadi memang saya menyadari memang belum maksimal ya Bu ya, bisa jadi di skala 5 atau 6 kali Bu ya. Masih jauh sih Bu. Masih jauh ya. Apa-apa. Nah, apa saja sih kekuatan yang dimiliki sehingga Ibu katakan tadi Ibu itu berada di posisi 5 atau 6 tadi? Sebenarnya kekuatan pada diri saya itu Ibu ya, ketika saya untuk bisa meningkatkan gitu Bu ya. Ya kemungkinan itu kekuatan pada diri saya itu saya sebenarnya dapat berkomunikasi dengan baik sih Bu. Cuman karena memang mungkin tadi saya itu agak kesibukan ya Bu ya. Jadi ketika ketemu anak pun ya biasa saja gitu kan. Kemudian sebenarnya juga kekuatan yang ada pada diri saya kan, saya juga punya BK kan juga ada Ibu ya. Sebenarnya itu juga bisa saya upayakan atau saya gunakan untuk memfasilitasi dengan siswa tersebut ya kan Bu. Oh, iya, Seperti benar-benar. itu. Nah, Bu, ini adakah hambatan yang menghalangi Ibu dalam melakukan tindakan tadi sehingga skala Ibu tadi jadi hanya 5 atau 6 saja? Oke. Hambatan tuh yang saya pikirkan ketika saya itu melihat anak ini kenapa malas masuk di pelajaran saya saja gitu Ibu ya. Bisa jadi mungkin cara saya mengajar juga, strategi ataupun teknik yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu juga bisa jadi itu hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang membuat siswa itu kurang tertarik untuk melakukan proses pembelajaran saya. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat kan saya mapel ekonomi ya Bu ya, memang lebih banyak teori kan, daripada praktek. Bisa saja siswa itu agak bosan seperti itu. Karena yang saya bingung ini memang di jam pelajaran saya tuh Bu, keseringan nggak masuknya, pelajaran lainnya masuk. Makanya ketika saya nanya itu ya alasan itu sakit, dan saya bingung kok sakit itu hanya di pelajaran saya, izin ke UKS di pelajaran saya seperti itu. Berarti yang saya dapatkan dari tadi ini permasalahannya itu dari Ibu ya, katanya Iya. kurang
membuat proses pembelajaran lebih Iya, menarik ya. iya. Menurut saya kok dari Iya. saya pribadi Bu ya, Iya. karena saya kan juga belum menanyakan ke orang tua apakah ada permasalahan di diri Iya, iya. siswa ini, dan saya memang juga belum ketemu siswa ini untuk berbicara lebih intens kan. Tapi jadi saya tuh mengevaluasi diri saya dulu Iya. seperti itu. Bu. Nah, untuk kira-kira nih Bu, untuk mengatasi hambatan tadi itu, kira-kira apalah yang ingin Ibu Kan tadi lakukan? kan memang dari pembicaraan Ibu kan saya sadar Ibu ya bahwa ternyata kekurangan saya itu yang saya baru sadari dari teknik ataupun strategi model pembelajaran. Nah mungkin strategi ataupun solusi ke depannya itu saya mencoba untuk mencari referensi terhadap model ataupun metode pembelajaran yang mungkin bisa menarik siswa di mata pelajaran saya. Saya akan mengkolaborasikan juga, misalnya menghadirkan beberapa pihak dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau dalam ekonomi itu kan ada tentang bursa efek dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga bisa kunjungan ke IDX bursa efek kan juga bisa Ibu ya, atau juga kunjungan ke PT Indofood terkait produksi, dan mungkin itu juga bisa membuat siswa lebih menarik karena terjun langsung melihat aplikasinya dalam teori. Jadi bukan hanya dari materi saja. Itu strategi dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi selanjutnya tadi lebih maksimal menjalin komunikasi kepada orang tua ya Bu ya. Tadi kan Ibu baru saya sadar, oh ya saya cuma sekali nih Iya, iya, benar. nanya orang tuanya. Mungkin saya bisa menanyakan orang tua dan siswanya juga sendiri. Apa sih permasalahannya, kenapa dia malas di mata pelajaran saya. Kalau memang mentok itu belum ketemu, mungkin saya juga berkolaborasi melibatkan BK dan Jadi, sebagainya. intinya pengembangan diri dari Ibu, kemudian kolaborasi dengan orang-orang ya, dengan guru dan lain untuk untuk membuat pelajaran lebih menarik ya. Dan yang paling penting memang komunikasi ya Bu Iya, ya, betul, dengan Bu. orang tua ya, benar. Oke, baik Bu. Nah, seandainya nih solusi yang Ibu lakukan tadi, yang ingin Ibu lakukan itu tidak berhasil. Adakah cadangan solusi lain? Iya, tadi juga saya sampaikan sekilas Bu ya. Kan tadi dari diri saya melakukan perbaikan. Insya Allah nanti kok memang ketika tidak ada tidak ada progresnya ya Bu ya, progresnya maksimal gitu kan. Saya akan berbicara tadi ke BK juga kan, minta pihak ketiga yang terkait untuk misalnya permasalahan. Kalaupun pada akhirnya juga masih mentok, insya Allah saya akan libatkan kepala sekolah untuk sama-sama mencari solusi terkait permasalahan siswa ini. Luar biasa sekali rencananya Bu. Iya, semoga berjalan dengan lancar Ibu. Amin. Nah, apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan dari ini tadi Bu? Ya pasti ada Bu ya, skala Ya. prioritasnya itu saya baru menyadari bahwa pentingnya sebenarnya saya harus menyentuh hati anaknya terlebih dahulu. Jadi skala prioritas saya itu saya pengen mendekatkan diri dulu kepada peserta didik muridnya, itu ngomong dari hati ke hati lah Bu. Mungkin dia permasalahan apa sih yang dia menjadi malas untuk mengikuti mata pelajaran saya. Jadi skala prioritasnya itu lebih kepada anaknya dulu saya ya. Lalu adakah strategi atau apa kira-kira strategi yang akan Ibu terapkan ya untuk mencapai tujuan tadi itu Bu? Oke. Kalau saya tadi skala prioritas Bu ya, strategi yang saya mencapai tujuan itu, strategi tadi saya mencoba mendekatkan diri kepada anaknya, mengajak dia berbicara, kemudian mencari tahu informasi dari orang tuanya, apa yang dia ingin ataupun yang dia tidak ingin, menggali lagi minat dan bakat dia. Kalau yang pada khususnya itu yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi. Ya, misalnya kalau anak ini memang lebih suka pada lapangan, mungkin nanti akan saya lebih pada bakatnya di lapangan ya Bu ya, mungkin lebih berikan tugas dia itu seperti langsung wawancara pasar kayak gitu kan, terhadap permintaan dan penawaran. Jadi lebih pada itu tadi Bu, menggali minat dan bakat siswa. Luar biasa. Nah Bu, apa saja sih nanti upaya Ibu untuk mencegah terjadinya hambatan nih Bu? Kan kedepannya kita nggak tahu nih ada hambatan di mana ya. Lalu kira-kira upaya yang akan Ibu lakukan untuk mencegah hambatan ini Bu, supaya si anak tadi ini bisa teratasi loh. Ya, ya, hambatan itu pasti terjadi ya Bu ya. Iya, Nah, ini yang kadang-kadang saya tuh
saya tuh kalau tidak berbicara dulu berdua gini bingung saya Bu, nanti ketika situ bagaimana solusi yang pengen saya ambil gitu kan. Yang pastinya saya kembali lagi ke konteks tujuan itu apa dulu gitu kan. Tadi kan juga kita Ibu juga udah maparkan ternyata tujuan ini kan pengen membuat anak ini kembali lagi rajin untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, strategi saya untuk mencegah ataupun mengatasi hambatan-hambatan tadi itu kembali lagi ke tujuan awal itu apa dulu gitu. Jadi apapun hambatannya saya yang mengidentifikasi dulu lah Bu, dan mencari solusi penyelesaian yang bisa saya ambil dari sisi terdekat itu apa gitu. Nah Bu, ini kan banyak tadi nih rencananya. Nah, kira-kira Bu, kapan nih Bu mau Aduh, itu ya, Bu, ya, melakukan jangan cuma implementasikan rencananya, benar, Ibu, Bu. ya. Kapan Kapan? eksekusinya? Iya. kira-kira? Ya dari pembicaraan ini saya jadi semangat nih Bu. Insya Allah secepatnya akan saya lakukan tindakan. Jadi secepatnya saya akan mencoba mendekati siswanya, menanyakan lebih intens lah Bu ya, bukan cuma tadi yang cuma datang ketemu. Kemudian saya juga segera mungkin untuk menghubungi orang tuanya. Jadi insya Allah sesegera mungkin Bu. Yakin Bu? Insya Allah Bu, yakin Bu. Jadi semangat jadinya. Berani ya Bu ya? Apa Ibu berani kan untuk bertanggung jawab Insya dengan Allah apa berani. ya Bu? Oke. Oke, insya Allah saya berani bertanggung jawab. Nah, baiklah Bu, demikian ya perbincangan kita hari ini. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, perbincangannya, Bu, terima ya. kasih ya Bu Reni, jadi terbuka nih Nah, wacana nanti- saya. Iya. Nah, nanti kedepannya saya akan tunggu nih hasil dari coaching kita hari ini, perbincangan kita hari ini. Saya akan tunggu hasilnya gimana dengan Siap anak Ibu. Ya, nanti akan saya kasih tahu Ya, Ibu hasilnya ya. ada progres atau tidak Ibu ya. benar ya. Oke, terima kasih ya Bu Reni ya. Baik Ibu, apakah tadi coaching berjalan dengan lancar? Ya Bu, berjalan dengan lancar, dengan baik. Oke, nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Silakan. Boleh Bu? Boleh, silakan. Oke. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Luar biasa Bu, senang sekali sudah berhasil menjalani proses coaching ini dengan baik. Oke, baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya Bu ya. Setelah melakukan coaching tadi nih, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Kalau saya menilai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya Bu. Oke, baik Bu. Oke, nah apa yang membuat Ibu menilainya demikian Bu? Karena tadi di awal sebelum melakukan coaching kan apa sih yang akan dinilai dari coaching ini? Saya melihatnya dari prosesnya ini sudah tidak keluar jalur lah intinya. Jadi sudah sesuai alur tirta ya. Di sini tadi juga ada menanyakan tentang tujuan kepada coach dalam perbincangan tadi. Kemudian juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan coach tentang permasalahannya. Lalu juga saya sudah menanyakan juga nih ke coach tentang rencana aksinya ke depan bagaimana akan masalah yang dihadapinya tadi, dan juga meminta coach juga ya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya ya. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, makanya saya memberi nilai baik lah karena sesuai alur tirta. Oke, baik. Nah, ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ini ya Bu ya. Boleh. Oke, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Bu. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian di mana Ibu itu sudah melakukan identifikasi masalah, ya, identifikasi permasalahan dari coach, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tadi itu menemukan solusi, ya, solusi sendiri seperti yang Ibu harapkan di awal sebelum proses coaching tadi. Jadi saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu melakukan tindakan sebagai coach itu sudah menunjukkan gestur tubuhnya udah seperti coach semestinya. Nah, udah sesuai dengan standar yang dirujuk oleh rubrik penilaian. Seperti itu Bu. Oke. Nah,
kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nih setelah coaching ini? Yang ingin saya kembangkan ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu cara memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena ini saya rasa sedikit, kalau dibilang gampang tapi agak susah juga ya. Jadi mungkin ini yang akan saya terus kembangkan, saya latih bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Supaya nanti gini, supaya coach ini tidak merasa dihakimi loh, Bu, kalau kita tanya ini gitu loh ya. Jadi pertanyaan yang berbobot yang tetap menjalin kemitraan, kesetaraan antara coach dengan coach. Jadi benar-benar apa ya, terjadi ini benar-benar kita ngobrol santai mungkin gitu, tapi tetap memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan nanti adalah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali Benar. informasi Iya. dari si coach tadi. Iya, Ya. benar. Oke, baik Ibu. Mungkin cukup sekian ya Bu, pasca observasi kita. Mungkin lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat Terima sore kasih. Bu Reni. Terima kasih, Bu, untuk masukannya juga ya. Iya. Sebagai pengamat, saya akan terus belajar. Ya, Terima kasih, Bu, baik. waktu Ya, atas. sama-sama Bu Reni. Halo, selamat sore Bu Amel. Selamat sore Bu Reni. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, semangat Bu Reni. Ibu apa kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat juga Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Saya dengar hari ini katanya Bu Amel mau coaching ya? Iya Ibu, jadi rencana itu saya mau coaching dengan rekan saya Ibu ya, sebagai coachingnya. Jadi nanti kita akan sharing, kita akan diskusi terkait permasalahan-permasalahan beliau selama proses pembelajaran. Oh iya ya, bagus-bagus Bu. Nah, namun Ya, Ibu. sebelum coaching ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu. Oke, siap Ibu. Oke, siap. Oke. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang di bagian mana ya Bu ya nanti untuk proses coaching ini? Iya, terima kasih Bu Reni. Jadi kan nanti kan Bu Reni kan sebagai pengamat ya Bu ya, sebagai supervisor pada saat observasi tersebut ya Bu ya, observasi pada proses coaching nanti. Jadi nanti yang saya harapkan itu Ibu dapat membantu saya bagaimana mengembangkan tentang cara untuk mengcoaching dengan cara yang baik. Jadi bagaimana tahapan ataupun cara-cara ataupun metode coaching yang baik. Jadi harapan saya di sini Ibu dapat membantu saya sebagai pengamat ya saat proses coaching itu, sehingga itu menjadikan bahan masukan untuk perbaikan saya ke depannya, begitu Ibu. Oke, baik. Jadi membantu dalam mengembangkan cara coaching yang baik ya Bu ya. Iya, betul, Oke. betul sekali Bu Reni. Baik. Nanti bagaimana Ibu inginkan saya untuk amati? Bagian mana? Jadi, ya Ibu, jadi bagian-bagian yang saya harapkan Bu Reni untuk di antaranya itu ada bagian yang pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya khawatirkan ketika saya melakukan proses coaching itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu berbobot ataupun tidak berbobot Bu. Jadi sehingga nanti bisa saja proses coaching itu melebar ya Bu ya, tidak fokus ke permasalahan. Jadi harapan saya itu pada bagian pertanyaan berbobot dan bagaimana saya menjadi pendengar yang baik Bu saat proses coaching. Jadi nanti masukan Ibu itu sangat berguna bagi saya pada saat coaching. Jadi bagian yang saya harapkan itu yaitu bagian pertanyaan berbobot dan bagaimana menjadi pendengar yang baik Bu Reni. Seperti itu Bu baik. Reni. Jadi mengamati untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot Bu dan sebagai pendengar yang baik ya terhadap coach ya. Ya, benar baik Bu. sekali Bu Reni. Ya, nanti ini nanti pada saat proses coaching
bagaimana penilaian dalam coaching ini, Bu? Ya, Penilaian yang akan kita kembangkan jadi nanti bagaimana? penilaian, oke siap Bu. Jadi bagian penilaian yang saya harapkan saat nanti proses coaching itu, yang pastinya penilaian itu sesuai dengan rubrik ya Ibu ya, rubrik penilaian yang Ibu amati ya. Kemudian bagaimana rubrik penilaian itu sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi tahapan-tahapan ketika proses coaching itu harus sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari dan telah saya pahami. Jadi bagaimana saya menerapkan alur tirta pada proses coaching itu Ibu. Oke, baik. Jadi rubrik penilaian yang akan digunakan yaitu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya benar sekali Bu Reni. Baik. Nah, untuk harapan nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Oke, iya Bu Reni. Jadi harapan ya pastikan kegiatan ini kan kita pasti memiliki harapan atau tujuan nih Bu Reni ya. Jadi coaching ini sendiri harapan saya nanti dapat bermanfaat juga untuk coach nanti Ibu coach nanti Ibu ya. Jadi bagaimana dengan bertemunya kita di proses coaching, saya sebagai coachnya nanti dapat membantu coachnya itu mencari solusi untuk dia sendiri. Jadi bagaimana coach itu mencari solusi sendiri, bukan saya yang memberikan solusinya. Jadi bagaimana coach itu dari diskusi, dari sharing itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang tersebut. Begitu Bu Reni. Oke, bagus sekali Bu. Harapannya semoga berhasil ya. Jadi kita Ibu bisa membantu coach untuk menemukan solusi sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Oke, baiklah Bu. Sekian dulu ya untuk perbincangan kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya, lakukan yang terbaik. Sukses untuk coachingnya Bu. Siap Bu Reni, terima kasih banyak Bu Reni atas masukan untuk persiapan coaching saya. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu, selamat sore. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Irmani? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat, semakin subur nih Bu Irmani. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Irma ya, Ibu Reni ya, semoga kita dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kan sesuai dengan janji kita ya, kita akan mengadakan coaching ya Bu ya, tentang apa yang kita mau bahas ataupun apa yang mau Ibu ceritakan. Jadi hari ini saya akan mendengarkan cerita Ibu nih Bu, ya Bu ya. Oke. Jadi insya Allah kita ada kurang lebih 15 sampai 20 menit waktu kita untuk kita ngobrol, untuk kita bercerita. Oke, jadi kita langsung saja ya Bu Irma ya. Boleh Bu. Oke. Boleh sekarang Ibu itu menceritakan kepada saya ya tujuan dari perbincangan yang kita akan lakukan sekarang ini. Saya ini sebenarnya punya permasalahan Ibu. Ada satu murid saya, dia ini kurang aktif ya. Maksudnya dia tuh jarang masuk Bu saat pembelajaran PJOK. Iya, dia jarang masuk saat pembelajaran PJOK. Saya kurang tahu kenapa dia seperti itu. Jadi tujuannya Ibu pengen bercerita di sini itu Ibu pengen menceritakan bahwa ada permasalahan di dalam pembelajaran proses pembelajaran Ibu ya, di mana anak itu jarang masuk di pembelajaran Ibu. Iya betul Ibu. Oke, jadi kira-kira nih dari percakapan nanti atau perbincangan kita ini dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, tujuan dari perbincangan itu kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari tujuan dari perbincangan kita? Iya, tujuan saya ingin melakukan perbincangan ini nih dengan Ibu, saya ingin menemukan solusi Bu dari anak ini. Karena kan anak ini nih sering sekali tidak masuk pada saat pembelajaran PJOK. Jadi saya ingin menemukan bagaimana caranya nih supaya anak ini nih rajin gitu saat mengikuti saat pembelajaran PJOK. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu kepingin perbincangan kita ini ada hasil lah Bu ya. Iya, padahal anak ini nih sebenarnya punya potensi Bu untuk bidang olahraga. Tapi tidak tahu kenapa ya anak ini nih malas gitu, sering nggak mau mengikuti pembelajaran saya gitu.
Jadi selama ini jadi ibu bilang sebenarnya anak ini ada potensi ya ibu Iya, ya. betul. Jadi ibu pengen cari solusi dari permasalahan ini. Nah kira-kira nih Bu Irma, Iya. tindakan apa yang udah ibu lakukan, yang sudah ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan siswa ataupun murid tersebut? Kalau selama ini lah Bu ya, yang baru Iya. saya lakukan itu saya hanya bertanya sama orang tuanya melalui WA, melalui WhatsApp. Itu saja selama ini yang saya lakukan. Jadi selain itu tidak ada. Jadi selama ini hanya tindakan WA saja yang Iya. ibu lakukan, Iya. hanya ke orang tua Iya, mengapa dia betul. tidak masuk ibu ya. Iya. Khususnya pelajaran PJOK ya Iya, ibu ya. betul. Nah kira-kira Bu Irma nih, Iya. tindakan ibu itu udah tepat atau udah maksimal belum sih Bu yang ibu lakukan? Sebenarnya belum maksimal Belum kalau menurut maksimal saya Bu ya Bu ya. Oke. Karena saya kan baru melalui WA kan, baru melalui WhatsApp bertanya dengan orang tuanya. Begitu. Jadi Bu Irma secara tidak langsung sudah menyadari bahwa sebenarnya tindakan itu belum maksimal ya Bu Iya, ya. betul. Oke, nah kira-kira Ibu nih, kalau kita ngomongkan skala ya Bu ya, Iya. skala dari pencapaian yang tindakan Ibu lakukan tadi, ya kalau Iya. kita ngomongkan skala 1 Iya. sampai 10 ya Ibu ya, kira-kira tindakan Ibu nih berada di posisi skala yang mana Bu? Nih, kalau saya lah ya, kalau saya lihat nih masih di 6 lah Bu. Ketika Iya, tadi Ibu karena bilang baru- belum maksimal Iya, tadi ya. belum maksimal Oke, di gitu. skala 6 ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu ya Bu ya, kan Ibu bilang tadi Ibu menyadari bahwa belum maksimal usaha yang Ibu lakukan. Kemudian dari skala yang kita bahas tadi ternyata baru sampai skala 6 nih Ibu Iya, ya. iya, Nah, betul. kira-kira Ibu kan pasti kan ada potensi di diri Ibu ataupun kekuatan yang ada pada diri Ibu itu sehingga yang Ibu katakan Ibu berada di posisi 6 itu, jadi apa sih Bu kekuatan ataupun potensi yang ada pada diri Ibu? Saya mungkin akan ke wali kelasnya dulu, bertanya Oke. dengan wali kelasnya, mencari informasi kenapa anak ini setiap pembelajaran saya itu sering tidak masuk gitu kan. Ibu tanya ke wali Iya, kelasnya dulu, iya, oke. ke wali kelasnya. Kemudian kalau misalnya mungkin atau saya bisa langsung bertemu dengan orang tuanya si anak tersebut dengan bantuan dari wali kelas tadi gitu kan, untuk bertanya hal yang mengganggu anak ini sampai tidak mau atau sampai jarang sekali ikut pembelajaran olahraga. Oke, berarti itu kan kekuatan yang ada pada diri Ibu Iya, ya. Nah, betul. dengan kekuatan yang tadi Ibu sampaikan tadi itu kira-kira dari skala 6 tadi nih Bu, kira-kira Ibu bisa mencapai skala mana untuk melakukan perubahan tersebut? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu. Iya. Kalau misalnya anak itu sudah mengikuti pembelajaran saya secara aktif, itu udah saya tuh alhamdulillah sekali gitu Iya. kan. Jadi mungkin saya bertahap ya Bu ya. Iya. Mungkin di angka 8 mungkin ya, di skala 8 gitu ya Bu ya. Oke. Jadi insya Allah nanti ya Iya. dengan adanya kekuatan Ibu dari yang Iya. skala 6 tadi ya, Iya. pertama kan Ibu kan bilang Ibu belum terlalu maksimal, Iya. dan Ibu menyadari bahwa Ibu pada berada di skala 6. Kemudian Iya, dengan betul. kekuatan Ibu yang nantinya Ibu akan berkomunikasi kepada wali kelas ya kan, insya Allah akan ada terjadi perubahan, peningkatan Iya. menjadi sampai ke skala 8 Ibu ya. Iya. Tetapi kan pasti ada terjadi hambatan-hambatan tuh Bu ya, Iya. untuk mencapai skala 8 itu tuh Bu Iya, ya. iya. Nah, kira-kira itu ada hambatan apa-apa Ibu yang kemungkinan itu akan Ibu temui untuk mencapai skala 8 itu? Oke. Nah, gini Bu, hambatan ini nih sebenarnya pada diri saya ya Bu ya. Saya ini kan guru mata pelajaran. Nah, setiap saya mengajar olahraga itu, dari satu pertemuan itu saya tuh langsung saya gabungkan. Nah, jadi 2 kelas tuh saya gabungkan. Mungkin dari karena saya cara mengajarnya dengan menggabungkan 2 kelas, jadi membuat si anak ini merasa tidak nyaman mengikuti pembelajaran Berarti saya. karena penuh tadi jadwal Iya. Ibu kembali. Oke. Itu mungkin itulah hambatan saya tuh Bu. Jadi Iya. hambatan Ibu karena memang jam Ibu yang sangat banyak. Iya. Jadi cara mengatasinya dari sekolah pun membuat jadwal pelajaran itu digabungkan ya Bu Iya, ya. digabungkan. Jadi satu kali pertemuan itu langsung saya gabungkan 2 kelas. Oh Karena begitu, itu, karena iya. tadi banyaknya kelas itu Iya, ya Ibu ya. banyaknya kelas Nah, tadi jadi itu. kan Ibu juga sudah bisa memaparkan perkiraan hambatan-hambatan untuk mencapai target skala 8 itu Bu. Iya. Nah, kira-kira dengan Ibu udah bisa mengidentifikasi hambatan tersebut, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan?
Nah, solusinya itu mungkin saya akan mengubah jadwal ya Bu ya, jadwal pembelajaran dengan yang tadinya saya setiap pertemuan digabungkan 2 kelas, jadi saya mungkin akan membuat selingan mungkin di jam pertama kelas yang satunya, kemudian jam kedua baru maksudnya setelah mengajar kelas yang pertama langsung mengajar kelas yang kedua, seperti itu Bu. Jadi berusaha membuat memperbaiki jadwal pembelajaran ya Ibu ya. Jadi bisa saja yang awalnya itu 2 kelas bisa gantian dia menjadi hanya 1 kelas biar bisa membuat dirinya menjadi nyaman gitu Ibu ya. Nah, jika Bu yang tadi solusinya yang Ibu sampaikan itu tidak berhasil, kira-kira ada solusi cadangan lagi nggak Bu, atau solusi atau alternatif yang lain yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tadi itu keberhasilan Ibu di skala 8? Solusinya, solusi cadangannya nih ya Bu, mungkin saya akan mengatur jadwal pertemuan dengan orang tua, kemudian saya ingin minta bantuan ya dengan wali kelasnya juga untuk memberi minta pendapat lah dengan wali kelasnya seperti apa anak ini sebaiknya seperti itu kan. Kemudian mungkin saya juga akan menciptakan pembelajaran yang menarik ya, supaya si anak ini bisa tertarik dengan pembelajaran PJOK gitu. Sayang sekali gitu, sebenarnya ini kan punya potensi. Oke, jadi menurut Ibu ada cadangan solusi lain ya Bu ya, ketika solusi yang awal menurut Ibu kurang berhasil atau kurang maksimal. Nah, berarti kedepannya dari yang Ibu paparkan tadi tuh, skala prioritas dalam pencapaian tujuan itu ada atau tidak? Kalau ada itu dalam hal apa saja? Pastinya ada Bu, tentunya ada skala prioritas yang menjadi tujuan saya itu. Saya ingin anak ini aktif ya dalam pembelajaran saya, maksudnya aktifnya itu dia mau mengikuti pembelajaran saya. Asal dia masuk dan mau mengikuti itu udah menjadi prioritas bagi saya gitu. Oke, berarti menurut Ibu ada ya skala prioritas untuk capai tujuan. Jadi penting dia masuk gitu ya, karena dia punya bakat atau minat ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira Bu, dari Ibu paparkan tadi ada solusi. Nah, solusi itu Ibu paparkan lagi ya menjadi strategi-strategi. Nah, kira-kira tuh strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu paparkan tadi? Strategi ya Bu ya. Mungkin saya akan lebih memotivasi anak itu ya dalam pembelajaran olahraga, seperti mengikuti event-event keolahragaan gitu kan, atau dalam ekskulnya juga akan saya motivasi seperti itu Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu Irma. Nah, jika terjadi sesuatu gitu ya, jadi kira-kira itu bagaimana cara Ibu mencegah terjadinya gangguan ataupun hambatan agar anak itu tetap rajin ataupun mau gitu untuk mengikuti pelajaran Ibu? Oke, untuk mencegah terjadinya hambatan itu Bu, mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua untuk mencari tahu nih tentang anak ini sebenarnya kenapa, dan mungkin juga saya bisa melakukan pendekatan juga dengan si anak itu. Apa penyebab dia sampai tidak mau mengikuti pembelajaran olahraga? Jadi cara Ibu untuk mencegah terjadi gangguan itu intinya mendekatkan diri dulu Ibu ya kepada siswanya, kepada orang tuanya, biar bisa berkolaborasi lah dengan orang tuanya ya. Jadi biar bisa sama-sama menyadari anak untuk rajin ataupun untuk menghadiri pelajaran Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan tindakan tersebut? Segera strategi Ibu. Ya, sesegera mungkin. Mungkin setelah berbicara dengan Ibu ini, karena saya udah sedikit ada pencerahan Ibu, sudah menemukan cara untuk mengatasi anak tersebut. Mungkin nanti setelah berbincang dengan Ibu, saya akan berkonsultasi dulu dengan wali kelas untuk bekerja sama dengan wali kelas, melakukan pertemuan dengan orang tua murid tersebut secara langsung. Ibu yakin dan berani untuk bertanggung jawab terhadap apa yang komitmen, strategi ataupun solusi yang akan Ibu berikan? Yakin Bu. Yakin dan bisa bertanggung jawab Ibu ya. Kalau gitu nanti ke depannya saya akan tunggu hasil dari tindak lanjut Ibu
terhadap strategi ataupun solusi yang Ibu tadi berikan Ibu ya. Iya, iya. Semoga kedepannya akan adanya perbaikan Ibu Irma ya, Iya, Bu. khususnya kepada siswa ini agar tetap rajin untuk mengikuti pelajaran PJOK. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja perbincangan kita. Kedepannya kalau memang kita ada waktu lagi, kita berdiskusi, kita melakukan perbincangan lagi Iya, iya. untuk permasalahan siswa, insya Allah akan kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Amel Ya, sama-sama. karena Bu Amel sudah membantu saya menemukan solusi menghadapi anak ini. Jadi Ya. saya menemukan pencerahan lagi kan, jalan keluar menghadapi anak ini. Ya, terima kasih juga Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Amel. Baik Bu Amel, Ya, hari ini Ibu sudah melakukan coaching ya tadi ya? Ya, tadi sudah Ibu. Bagaimana coachingnya Bu? Sangat bersemangat, Wah, sangat yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, ilmu coachnya ya? hambatan-hambatannya, iya, solusinya apa-apa saja. Oke, nah setelah saya melakukan observasi tadi ya, ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait dengan proses Ibu coaching, mengcoach si coach ya Bu ya. Nah, gimana perasaan Ibu nih? Luar biasa senang Ibu ya, karena tadi saya bisa sharing, berdiskusi, kemudian ya, dan juga menambah wawasan saya. Oke. Nah Bu, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri sebagai coach tadi Bu? Sebagai coach tadi, menurut saya sudah cukup baik Ibu ya. Apa yang saya lakukan kepada coach saya, juga diskusi ataupun perbincangan kami juga berjalan dengan sangat baik. Jadi menurut saya juga sudah cukup baik. Nah, yang membuat Ibu merasa ini nilainya baik nih Bu, apa Bu? Karena tadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan perbincangan itu ataupun dengan coach saya itu dengan alur yang memang udah sesuai, yaitu alur Tirta. Kemudian juga menurut saya juga udah berdasarkan rubrik penilaian ya Ibu ya. Jadi udah ada kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai itu sudah sesuai dan mencapai targetnya seperti itu. Jadi sudah berjalan sesuai dengan rubriknya ya? Iya, rubrik Proses dan coaching alur tadi. Tirta itu udah sesuai. Nah Bu, setelah observasi tadi ya selama coaching, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Bu Reni untuk menjadi masukan saya. Nah ini ya Bu ya, menurut saya ya Bu ya, tadi proses coaching itu sudah berjalan dengan sangat bagus sekali. Makasih. Iya, juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya seperti yang Ibu sampaikan. Jadi penilaian kita nih sama nih. Benar Iya, ya tadi saya benar. lihat. Ya, Alhamdulillah. saya lihat tadi sudah sesuai alur Tirta ya, di mana Iya. tadi Ibu juga sudah melakukan sebelum proses, saat proses ya ada tujuan juga tadi ditanyakan, ada juga melakukan identifikasi, benar ya. Rencana Ah, aksinya benar, juga benar. udah. Sampai yang bertanggung Iya, jawab ya, bertanggung jawab, luar betul. biasa ya Bu. Nah untuk Ibu juga sebagai coach tadi ya, gesturnya juga sudah bagus tadi ya. Terima kasih, Memang Bu. tidak ada gap, tidak ada jarak Iya. yang ini lebih tinggi nih levelnya coach Iya, daripada setara coach ya Bu ya. setara. Nah, itu memang Sudah. yang ingin kita ciptakan ya Bu Iya, ya, benar. dengan Iya. ya interaksi coach dengan coach ya Bu Iya, ya. Betul. benar. Terima Itu yang kasih tadi Bu. saya lihat sudah sesuai dengan standar dari proses coaching itu. Kalau coachnya begini loh, sudah sesuai. Nah Bu, kira-kira ini ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu pastinya Bu ya, lebih benar-benar merujuk pada cara ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu kan bukan. Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach itu yang tidak berbobot dan kemudian meluas dari permasalahan. Jadi tidak fokus dalam satu masalah ataupun permasalahan yang ingin kita cari solusinya. Seperti itu Bu. Ingin mengajukan ingin mengembangkan lagi cara Iya. bertanya Iya. yang lebih baik, yang Iya. berbobot ya. Betul Bu. Baik, oke Bu. Sekian sih hasil dari pengamatan dari saya. Iya. Kalau dilihat semuanya sudah oke. Tinggal nanti dikembangkan lagi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Iya, ya. terima kasih Bu Reni. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih ya Bu Reni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Irma, apa kabarnya nih Selamat Bu sore. Irma? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Baiklah Ibu Irma ya, jadi saya di sini sebagai supervisor Ibu. Jadi kan setahu saya kan Ibu akan melakukan proses coaching Ibu ya? Iya betul Bu. Di esok hari ya Bu ya, jadi kita lakukan dulu observasinya. Jadi pada kali ini nih saya akan mengamati nanti proses coaching Ibu ya. Jadi Ya, sebelum baik. melakukan proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Irma ya. Iya Bu. Jadi ini digunakan untuk sebelum Ibu melakukan proses coaching ya. Jadi untuk perbaikan lah ke depannya Ibu ya, sebelum Iya. ataupun sesudah. Oke Bu Irma, saya ajukan beberapa pertanyaan Bu Irma ya. Ya baik Bu. Oke, yang pertama nih Bu. Jadi kan nanti kan saya kan sebagai supervisor Ibu Iya. pada saat proses coaching. Jadi nih kira-kira Ibu itu ingin saya itu membantu Ibu tuh dalam mengembangkan kompetensi yang bagian mana Bu, atau yang mana pada saat proses coaching nanti? Baik Bu. Nanti pada saat proses coaching saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan bagaimana cara coaching yang benar itu Bu. Iya. Iya. Jadi pada proses coaching nanti harapan Ibu itu saya dapat membantu bagaimana proses coaching yang benar gitu Bu ya. Iya betul. Tentang tata cara proses coaching yang benar begitu ya Bu Irma ya. Iya betul Bu. Oke, siap Bu Irma. Kemudian Ibu Irma, yang kedua, kira-kira bagian mana yang nanti ingin Ibu itu saya amati gitu, di bagian mana dalam proses coachingnya itu nanti akan saya amati. Nanti saya ingin diamatinya ada bagian yang pada saat saya mengajukan pertanyaan Bu, misalnya pertanyaan itu berbobot atau tidak gitu. Terus pada saat bagian yang apakah saya itu menjadi pendengar yang baik saat menjadi coaching atau tidak gitu. Jadi ada dua hal ya pada intinya Ibu ya, yang menurut Ibu penting dan Ibu ingin saya amati. Yang pertama itu bagaimana menjadi pendengar yang baik, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan pada coach nanti itu sudah merupakan pertanyaan berbobot begitu ya Bu Irma ya? Iya betul. Oke, siap Bu Irma. Selanjutnya nih Bu Irma. Jadi menurut penilaian Bu Irma sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini, jadi apa yang penilaian Ibu yang Ibu inginkan pada saat proses coaching itu yang akan kita kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan pada saat proses coaching nanti itu penilaian sesuai dengan rubrik Bu, dengan alur tirtanya. Jadi bagaimana saat saya mengobservasi itu penilaiannya itu penilaian yang saya berikan itu kan ada penilaian rubrik yang sesuai dengan alur tirta dan itu sesuai dengan proses yang Ibu lakukan ya Bu ya pada saat coaching. Iya betul Bu. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana harapan Bu Irma sendiri ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya nanti pada saat saya melakukan coaching, saya bisa membantu coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri Bu. Jadi harapan Ibu bersama-sama dengan proses coaching ini dapat membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri Ibu ya. Jadi kita membantu Ibu ya, membantu dalam arti sharing gitu, sehingga coachnya itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang Ibu Irma. Betul Ibu. Oke, siap. Baiklah kalau gitu Bu Irma, saya rasa Bu Irma ini nanti udah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu Irma ya. Siap Bu. Di esok hari ya Bu Irma ya. Semoga sukses. Kalau begitu
sekian dulu perbincangan kita tentang persiapan atau pra-observasi ini, Bu Iya. ya. Setelah ini besok dipersilakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap Iya. coachnya. Oke, terima kasih ya waktunya untuk Ibu Ya, Irma sama-sama, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Reni. Oke, ada apa nih Bu Reni? Apa yang mau diomongkan sore hari ini? Iya nih Bu. Masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini adalah masalah siswa Bu. Siswa yang ya dalam 1 mingguan ini alpanya 2-3 kali Bu. Itu masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik Bu Reni. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit untuk Bu Reni bercerita. Kalau saya boleh tahu ini Bu, lebih lebih jelasnya lagi, masalah tentang apa yang Bu Reni hadapi? Itulah tadi yang seperti yang saya sampaikan Bu. Ada satu murid saya ini Bu, kebetulan ini saya guru bahasa Inggris. Dalam seminggu itu 3 kali pertemuan bahasa Inggris. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris ini pasti anak ini nggak masuk Bu. Terkadang 2 kali, bahkan pernah 3 kali dalam seminggu nggak masuk pelajaran saya. Berarti anak ini jarang nggak masuknya ya Bu Reni ya? Ya, benar Bu. Kesulitan permasalahan Bu Reni ini anaknya tidak aktif ya, tidak masuk ya. Oke. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang akan Bu Reni dapatkan? Yang Bu Reni harapkan? Saya berharap sih setelah perbincangan kita ini saya bisa menemukan, Ibu bisa memberikan pandangan ke saya, memberikan masukan ke saya dalam menghadapi murid ini Bu. Saya ingin mendapatkan solusi yang bagus lah, yang baik lah, supaya anak ini ke depannya tidak bolos lagi lah Bu. Ya baik, berarti harapan Bu Reni untuk percakapan kita hari ini, Bu Reni ingin saya membantu menemukan solusi ya dari permasalahan yang sudah Bu Reni hadapi gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Reni, sebelum kita berbincang ya, tindakan apa yang sudah Bu Reni lakukan selama ini untuk anak tersebut? Ada Bu, saya udah melakukan komunikasi juga dengan anak ini Bu. Saya udah berbicara secara pribadi dengan anak ini sebelumnya. Saya juga udah komunikasi dengan orang tua. Ya walaupun ala kadarnya saya komunikasi hanya via WA saja, via telepon saja Bu. Cuman alasan yang saya dapatkan ini dari anaknya ini berubah-berubah. Kenapa dia nggak masuk pelajaran saya, khususnya ya Bu, karena di bahasa Inggris. Dia orang tuanya pernah bilang nggak ada kendaraan untuk antar anaknya, atau orang tuanya juga pernah bilang sibuk, orang tuanya nggak bisa ngantar anaknya ke sekolah. Anaknya juga pernah bicara begitu pada saya. Alasannya ya seperti itulah. Cuman berubah-berubah Bu. Masa sih setiap setiap pelajaran saya ini kok bolos gitu Bu. Jadi saya ini pasti ada apa-apa ini. Saya rasa begitu. Jadi anak ini memberi keterangan suka berubah-berubah ya. Benar Bu. Alasan dia tidak masuk itu selalu memberi keterangannya selalu berubah-berubah gitu ya. Iya, benar. Nah, tindakan Bu Reni ini menurut Bu Reni sudah benar-benar tepat atau belum menurut Bu Reni? Mungkin belum maksimal ya Bu ya. Karena memang komunikasi dengan orang tua pun tidak maksimal juga, hanya sebatas komunikasi via WA, via telepon aja. Jadi menurut saya belum maksimal sih. Oke. Jadi menurut Bu Reni pencapaian yang sudah Bu Reni lakukan ya kan, kalau diskalakan, kalau idealnya itu kan 10 ya, Benar-benar. yang tidak idealnya 1. Nah, kira-kira Bu Reni ini di skala yang berapa? Mungkin di skala 6 Bu. Ya, di skala Menurut saya di skala 6. Oke. Nah, dari skala tadi ini untuk berubah, tentunya Bu Reni nanti akan melakukan perubahan ya Bu ya. Iya, Bu. Pasti. Kira-kira Bu Reni ingin mencapai ke skala berapa itu Bu Reni? Pasti yang ini ideal lah Bu. Pengen 10 sih dalam menghadapi anak ini sebenarnya. Iya. Keinginan saya begitu. Iya. Nah, untuk mencapai skala yang 10 tadi ini Bu Reni, hambatan apa sih Bu Reni yang Bu Reni hadapin untuk mencapai skala yang Bu Reni inginkan?
Banyak sih Bu, cuman yang paling dasar itu mungkin kesibukan ya. Iya. Sebagai saya sebagai guru dengan kepadatan pekerjaan juga, jam mengajar yang begitu padat Bu. Selain itu ya sehingga membuat saya tidak maksimal sih Bu menghadapi anak ini. Dan mungkin juga di saat saya melakukan proses pembelajaran, karena saya udah capek tadi ya Bu, karena ya kepadatan aktivitas tadi di sekolah, di rumah, otomatis persiapan saya juga dalam mempersiapkan media atau pembelajaran yang kreatif menarik untuk anak-anak juga mungkin terbatas. Mungkin saya rasa mungkin salah satunya ini kali ya, anak ini mungkin saya hanya memberikan mungkin beban ya, mungkin merasa seperti itu ya, saya rasa beban ke anak-anak buat ini, apalagi kan ini bahasa Inggris lumayan membebani juga. Mungkin anak ini merasa tidak enjoy dalam belajar bahasa Inggris, mungkin ini salah satunya dia mangkir bolos mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin ya Bu. Jadi hambatan Bu Reni untuk mencapai skala yang Bu Reni inginkan itu tadi ya, karena kegiatan Bu Reni yang full, jadi Bu Reni itu kurang maksimal untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak seperti itu ya Bu Reni ya. Benar, karena itu juga Bu, karena kepadatan tadi juga mungkin mengurangi komunikasi saya yang baik dengan orang tua ya, hanya sebatas via WA aja kan, itu menurut saya memang belum maksimal juga Bu. Selain itu Untuk mengatasi masalah ini nih Bu Reni, kira-kira apa yang akan Bu Reni lakukan agar hambatan-hambatan ini setidaknya dapat diatasi lah oleh Bu Reni sendiri? Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya lakukan Bu ya. Yang pertama mungkin dengan komunikasi dengan orang diri Bu tua Reni ya. Dari diri Bu Reni dulu itu bagaimana? Yang pasti dari saya dulu ya, mungkin saya akan lebih belajar lagi membagi waktu saya, sehingga dengan kepadatan waktu tadi saya tetap bisa menyediakan waktu untuk membuat pembelajaran yang lebih kreatif di dalam kelas Bu ya. Sehingga anak-anak tidak akan bosan nanti, dan otomatis ini juga memotivasi si anak tadi yang mungkin mangkir gara-gara ini juga ya. Itu pendapat saya. Yang kedua mungkin saya ingin kalau tadi kan saya hanya berkomunikasi via telepon aja, WA aja dengan orang tua, mungkin saya ingin berkomunikasi secara langsung dengan orang tua. Ya, baik Kak. Jadi nanti Bu Reni akan melakukan pembelajaran yang kreatif dan lebih melakukan komunikasi secara lebih intens lagi ya, lebih intens lagi dengan orang tua murid tersebut ya Bu ya. Jika solusi yang Ibu lakukan ini tidak berhasil nih Bu, nah kira-kira ada nggak rencana Bu Reni lainnya gitu? Biasanya kan kita punya solusi yang ini nih, oh ternyata ini kurang nih gitu kan. Kira-kira apa nih Bu Reni yang mungkin ada rencana selanjutnya gitu? Ada sih pasti Bu. Iya. Jika solusi yang tadi nggak berhasil, cadangan mungkin solusinya. saya mulai diskusi komunikasi dengan guru BK, dengan kepala sekolah, bahkan dengan teman sejawat yang guru bahasa Inggris juga ya. Mungkin kalau BK kasusnya mungkin tadi karena anak ini bolos, ya berarti ini ya. Tapi kalau mungkin dengan teman sejawat yang guru bahasa Inggris, saya ingin minta ilmu juga nih ke mereka. Ada gimana mereka menyajikan atau menampilkan pembelajaran yang kreatif di kelas, sehingga anak-anak itu termotivasi dalam kelas, jadi nggak bosan. Jadi ibaratnya gini Bu, anak-anak datang ke sekolah itu bukan bahasa Inggris lagi, tapi saya datang ke sekolah, yes ada bahasa Inggris lagi gitu Bu. Saya pengennya begitu. Mungkin saya bisa, hal yang pertama tadi yang saya lakukan mungkin komunikasi dengan guru BK, dengan kepala sekolah juga, dan yang kedua mungkin komunikasi dengan rekan guru bahasa Inggris sejawat ya, rekan sejawat yang biar seprofesi bisa, dengan Bu Reni gitu, sharing lah Bu, ya. mana tahu mereka punya trik atau ilmu yang keren gitu dalam menyajikan pembelajaran yang kreatif gitu. Oke baik. Nah skala prioritas dari tujuan ini apa? Tadi kan Bu Reni kan sudah menyampaikan nih rencana-rencana Bu Reni nih, cadangan solusi Bu Reni. Nah skala prioritas dalam pencapaiannya apa?
skala prioritas ya. Iya, pencapaian tujuan dari rencana Bu Reni. Anak itu nanti bisa senang, bisa masuk tanpa bolos lagi pelajaran saya. Itu prioritas saya. Jadi dengan hal-hal yang saya lakukan tadi bisalah mengubah anak ini jadi nggak bolos Menjadi lagi. anak yang lebih rajin lagi ya, rajin Bu lah ya. ke sekolah, Iya. khususnya pelajaran bahasa Inggris. Setidaknya ya dia merasa tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris seperti itu ya Bu ya, Reni ya. benar, Bu. So kasihan juga sama anaknya nih Bu, banyak ketinggalan kan pelajaran bahasa Inggris. Iya. Bentar lagi mau ulangan nih, saya bingung Iya. juga gimana nantinya. Iya, baik. Jadi prioritas Bu Reni untuk rencana yang sudah atau solusi yang sudah Bu Reni buat tadi itu untuk supaya si anak ini mau mengikuti pembelajaran bahasa Inggris sehingga nanti dalam ketercapaian pembelajarannya lebih baik begitu ya Bu Reni ya. Benar-benar. Iya. Karena kalau dilihat-lihat sih Bu, anak ini termasuk anak yang cerdas saya lihat ya. Ya. Dia tangkapnya juga bagus. Mungkin ya saya harus melihat diri saya dulu lah, kenapa bisa begitu. Mungkin dari saya kali Iya. ya anak ini ya. Iya, Anaknya cerdas kok. Oke. Nah, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin saya harus melihat minat atau potensi lain dari anak ini. Kebetulan saya secara ini ya, saya lihat anak ini memang cerdas, apalagi di bidang pidato itu anak itu sebenarnya bagus Bu. Mungkin dengan minat dia itu, mungkin melalui minat yang dimilikinya, mungkin saya bisa menarik anak ini gitu ya, mendekati anak ini, mengembangkan bakat yang dimilikinya tadi untuk mungkin bisa ikut lomba, jadi ya mungkin itulah trik saya mungkin ya Bu ya. Iya, Semoga bisa ya, karena memang anak ini cerdas. Kalau lihat kalau public speakingnya bagus sekali, kalau pidato apa. Berarti anak ini dia mempunyai kemampuan ya Bu Reni Iya, untuk sebenarnya begitu. public speaking ya. Oke. Nah, apa saja upaya Ibu untuk mencegah gangguan atau hambatan agar anak tersebut rajin datang ke sekolah? Mencegah ya. Selain tadi solusi-solusi yang saya selain yang saya pikirkan tadi ya, Iya, rencana Bu Reni tadi itu. menyajikan pembelajaran yang kreatif dan lain-lain, dan Agar tidak ada hambatan nih. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? mungkin saya akan melalui tadi itu Bu, saya akan mendekatkan diri dengan anak ini tadi ya, bukan pendekatan yang seperti tadi dengan apa yang dimilikinya itu. Saya mulai tarik dia gitu Bu, nanti baru komunikasi dari hati ke hati, bisa jadi begitu. Mungkin juga komunikasi dengan orang tua tadi ya, semoga saya bisa berkomunikasi, memberikan waktu saya lebih lah, meluangkan waktu saya untuk berbicara dari hati ke hati juga dengan orang tua. Mungkin Bu Ren, selain itu mungkin ada lagi Bu Ren hal yang dilakukan agar untuk mencegah hambatan ini. Mungkin ada lagi gitu selain itu. Mungkin sementara itu saja sih. Saya tidak berbulu-bulu dulu. Iya. Mungkin hal-hal yang sederhana dulu itu yang akan saya Iya, lakukan. Ya. Semoga dengan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa terimplementasi ke anak ini. Anak ini pun akhirnya nanti nggak bolos lagi, malah senang ngikutin pelajaran gitu. Kira-kira nih Bu Reni, kapan Ibu akan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut? Sesegera mungkin Bu. Bisa, kalau bisa besok saya sudah ini ya, saya udah diskusi saya harus menghubungi orang tua melalui kepala sekolah, menggunakan surat panggilan resmi mungkin ya. Jadi orang tua bisa datang ke sekolah secara resmi, kita bicara. Kalau di telepon aja kan kita nggak tahu ya Bu ya, mungkin aja beda nanti kan ceritanya. Kalau di secara empat mata atau ini secara langsung kan itu hal pertama yang akan saya lakukan. Mungkin besok saya akan lakukan. Iya, berarti Bu Reni besok langsung mau bertemu dengan orang tua murid tersebut ya. Orang tua dulu. Oke. Saya ini. Oke. Nah, apakah Bu Reni berani bertanggung jawab untuk hal yang Bu Reni lakukan? Ya pasti Bu, karena anak itu juga tanggung jawab saya, jadi saya harus bertanggung jawab gitu Bu. Apalagi saya wali kelasnya ya, jadi saya harus bertanggung jawab untuk masa depan anak ini. Jangan sampai hanya gara-gara ini terputus masa depan anak gitu. Betul, Kita harus cari tahu dulu. Saya harus cari tahu dulu kenapa gitu. Jadi ya bisa mulai dari besok lah orang tua dulu. Iya,
Berarti langkah pertama Bu Reni besok bertemu dengan orang tua murid itu secara langsung untuk mencari apa sih permasalahan yang sebenarnya dari anak tersebut ya Bu Reni ya. Oke Bu Reni. Nah baiklah Bu Reni, perbincangan kita sampai di sini dulu ya karena mungkin waktunya sudah cukup. Oke, nanti kita akan berbincang lagi. Saya juga ingin tahu nih cerita selanjutnya setelah Bu Reni ketemu dengan orang tua murid Bu Reni tadi, bagaimana hasilnya. Seperti itu ya Bu Reni ya. Siap. Terima kasih loh Bu ya. Jadi saya terpikir loh tadi, padahal ini saya buntu loh sebenarnya. Iya. Tapi setelah komunikasi, setelah berbincang dengan Ibu, terbuka pikiran saya nih. Oh iya benar, saya harus melakukan ini. Anak ini punya potensi yang tinggi sebenarnya, yang bagus dalam hal public speaking tadi yang mungkin itu yang akan saya kembangkan. Terima kasih loh Bu ya, terbuka pikiran saya loh. Iya, Jadi, sama-sama. saya sudah dapatkan solusinya. Ya baiklah, semoga kita selalu sehat ya Bu Reni ya. Amin. Nanti kapan-kapan atau lain waktu atau Bu Reni bisa nanti WA saya kalau Bu Reni perlu membutuhkan pencerahan lagi, bisa insya Allah saya akan membantu. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu 24 Reni jam ya Bu ya. Kapan bisa 24 jam ya. Oke Bu Reni, sampai di sini dulu perbincangan kita. Lain waktu kita kesambung lagi. Selamat sore ya Bu Reni. Selamat sore Bu Irma, terima kasih. Sama-sama untuk Bu Reni. waktunya. Ketemu Ya, lagi amin. kita setelah kegiatan coaching tadi ya, Ya, Bu ya. betul, amin. Luar biasa sekali nih Bu Irman sebagai coach tadi saya mengamati. Jadi luar biasa tadi apa yang sudah Ibu lakukan ya dengan coachingnya. Gimana Bu? Berjalan lancar tadi Bu? Alhamdulillah Oke. berjalan lancar Bu. Saya pun mengamati tadi lancar ya Bu ya. Hebat, luar biasa Ibu. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi Ibu ya, Iya. ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Jadi sebelumnya perasaan ini Ibu berjalan lancar. Jadi perasaan Ibu bagaimana nih Bu? Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi ini Bu, lega, Oke. senang karena saya sudah membantu coach tadi menemukan solusi gitu ya. Oke Kak, berarti izinkan saya setelah ini menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu ya. Boleh, silakan Oke, Ibu. terima kasih nih Bu Ya, Irma. Oke, ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Irma Ya. dari hasil observasi tadi Bu ya terhadap coaching yang dilakukan. Yang pertama itu bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu sendiri pada kegiatan coaching tadi nih Bu? Oke, saya merasa sudah cukup baik ya Bu. Luar ya. biasa, Ibu. Iya, pada saat melakukan coaching tadi itu saya sudah merasa cukup baik. Saya melihat itu luar biasa Ibu. Ya. Oke. Kemudian Ibu tuh istilahnya mengalir gitu Bu ya. Ya kegiatan diskusinya berbincang itu mengalir. Jadi saya melihat Ibu memang sudah baik dalam melakukan proses coaching itu. Nah, kira-kira ya Bu ya, apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu ini sudah cukup baik atau baik dalam performa tadi? Oke. Kalau menurut saya ya Bu ya, kenapa saya menilai demikian? Karena tadi saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian saya sudah menanyakan juga tujuan permasalahannya, kemudian saya juga menanyakan rencana coach itu ke depannya bagaimana untuk mengatasi permasalahannya sendiri, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab coach tentang rencananya ke depannya itu bagaimana gitu, apakah dia bertanggung jawab atau tidak dengan rencana yang akan dia lakukan. Oke, berarti yang dari Ibu paparkan tadi itu berarti memang sudah sesuai dengan Tirta ya Bu ya, pedomannya Bu ya, Tirtanya. Jadi memang di situ Ibu sudah menanyakan tujuannya, Iya. mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, Iya, betul. kemudian bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Iya betul. Luar biasa sekali Bu Irmani. Kemudian kali ini saya belum menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya, Iya, sesuai silakan. dengan rubrik penilaian. Iya, iya. Jadi menurut saya itu memang Bu Irma itu juga sudah juga menjalankan inti dari alur Tirta pada kegiatan coaching tadi Ibu ya. Jadi Ibu tadi juga udah memberikan tahapan-tahapan yang sudah sesuai kepada coachingnya tadi ya, perbincangan pada coachingnya. Kemudian saya juga Ibu melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot kepada coach tadi Ibu ya, tentang kemudian Ibu juga mengajak coach itu lebih santai gitu, apa ya, tidak ada yang meningkat tingkat-tingkatan gitu, tidak membanding-bandingkan. Jadi memang adanya kesetaraan, dan itu memang yang menurut saya luar biasa dan sangat baik dari yang Ibu berikan. Ya, itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Iya. Kompetensi apa lagi yang pengen Ibu kembangkan saat melakukan kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan setelah melaksanakan coaching tadi ini, sepertinya saya akan melatih untuk bertanya ya, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, agar dapat menggali lebih dalam lagi informasi atau permasalahan yang dihadapi oleh coach, seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih menggali pertanyaan, lebih berbobot terhadap permasalahan itu Ibu ya. Betul, Bu. Oke, luar biasa nih Bu Irma. Menurut saya sudah cukup ya, dari penilaian rubrik tadi ya, Ibu dan luar biasa. Semoga kedepannya kita akan bertemu lagi di coaching-coaching yang selanjutnya, dan semoga juga coaching-coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sehingga dapat membantu coachnya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Bu Irma ya. Terima kasih juga Bu Amel. Ya. Semoga sukses.